selamat malam. Tema kajian kita pada malam hari ini membahas seputar reformasi birokrasi yang dirundung sepi. Tema ini termasuk unik karena dia tercatat di dalam pengantar buku saya tahun 2013 yang berjudul Reformasi Birokrasi yang diberikan oleh seorang guru besar di Universitas Brawijaya yang bernama Profesor Susilo Johar. Beliau adalah guru besar ilmu administrasi publik di Universitas Brawijaya yang dikatakan pakar di bidangnya. Jadi kenapa reformasi birokrasi dirundung sepi itu keluar menjadi statement yang membumi pada waktu itu, karena beliau melihat ke depan tantangan kita negara ini Indonesia untuk mereformasi birokrasi akan banyak mendapati kendala-kendala. Karena dilihat dari aspek pelaksanaannya, di atas kertas itu secara teoritis kita menggunakan teori-teori yang bisa dipercaya, misalkan teori-teori New Public Management, David Osborne and Ted Gabler menyampaikan bahwa sudah waktunya paradigma itu diperbaiki sehingga publik sebagai penerima layanan merasakan kehadiran negara di situ, sehingga negara lahir tidak untuk melayani dirinya sendiri, melainkan semata-mata untuk melayani publik. Saat ini saya melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Susilo Johar tadi terjadi, di mana pemerintah, terutama pemberi layanan yang kita istilahkan itu, berperan menurut penilaian publik sebagai tokoh antagonis. Semestinya pemerintah memerankan dirinya sebagai pelayan publik itu sebagai tokoh protagonis. Kenapa terlihat seperti tokoh antagonis? Ketika publik meminta pelayanan kepada pemerintah, sikap yang ditunjukkan itu belum terlalu humanis. Sehingga ketika publik meminta pelayanan kepada pemerintah, cenderung kesan di awal itu tidak menyenangkan. Artinya adalah reformasi lahir untuk memberikan kenyamanan kepada publik. Nyaman, ramah, kemudian mudah. Tidak sebaliknya dengan kesan yang cemberut atau dengan sikap yang terlalu kasar kepada publik, itu akan menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan publik. Sehingga dibutuhkanlah upaya-upaya yang strategik untuk membangun paradigma positif di tengah-tengah masyarakat, di mana lahirnya reformasi birokrasi ini menjadi misi bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat pun ikut terlibat dan bertanggung jawab. Sehingga agenda besar negara ini dalam pemerintahan Republik Indonesia berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan. Nah, sedikit kita ulas lebih dalam terkait dengan reformasi birokrasi yang dirundung sepi. Ini merupakan sindiran yang dilemparkan oleh Profesor Susilo Johar, artinya kritik secara akademik, di mana beliau melihat bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sebatas wacana kemudian mudah diucapkan, tetapi memang betul-betul serius sulit untuk dilaksanakan. Selama ini pejabat-pejabat kita terkesan menjadi manusia yang tidak merdeka seutuhnya, karena mereka terjebak dalam paradigma sistem yang kaku, tidak fleksibel, dan cenderung menghasilkan sesuatu yang tidak memuaskan. Buktinya apa? Sekarang anak-anak kita ingin masuk sekolah di SD, tapi harus menyelesaikan TK dulu. Di bawahnya lagi ada PAUD. Dan serangkaian komponen-komponen secara struktural yang harus mereka ikuti. Padahal belajar ini adalah kewajiban. Dan belajar seyogyanya itu menyenangkan semestinya. Sehingga pemerintah harus membuat regulasi yang senyaman mungkin bagi masyarakat untuk mereka jalankan, sehingga mereka menerima kebijakan itu dengan pikiran terbuka, tangan terbuka,
dan merasa have fun dengan apa yang mereka akan laksanakan. Jadi kebijakan pemerintah itu mereka terima dengan senang hati, sehingga pemerintah ketika memberikan kebijakan kepada publik bisa diterima dengan baik. Nah, reformasi birokrasi dewasa ini sering dimaknai sebagai subjektivitas negara terhadap masyarakat. Artinya, reformasi birokrasi dilakukan atas dasar kemudahan layanan yang diberikan oleh pemerintah, tapi tidak melihat aspek lain. Apa itu aspek lain? Kenyamanan publik yang menerima pelayanan tersebut. Sehingga dibutuhkan dua sudut pandang, di mana reformasi birokrasi harus melihat batasan kemampuan publik ketika mereka menerima kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Tidak hanya melihat aspek kemudahan dari pejabat atau pelaksana pemberi layanan kepada publik yang menerima layanan. Pada konteks ini kita perlu dudukan bahwa rakyat atau masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, mereka berhak untuk menentukan pilihan, atau dalam istilah kami itu public choice. Jadi publik punya pilihan-pilihan yang diberikan oleh pemerintah. Apa artinya itu? Pemerintah harus menyajikan pilihan-pilihan tersebut yang mana bisa diterima oleh masyarakat dan mana yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Pola pembanding ini kemudian kami rasa mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada publik. Karena kita melihat setiap kebijakan sangat jarang memunculkan nilai-nilai psikologis dari publik, sehingga perasaan publik itu menyatu dengan keinginan dari pemerintah. Nah, menyatukan antara perasaan dan keinginan pemerintah ini harus ada koridor-koridor tersendiri, ada jalur-jalur tersendiri, ada ruang khusus yang kami istilahkan sebagai public space, ada ruang publik untuk bicara lebih leluasa, lebih terbuka, sehingga publik merasa memiliki negara. Saat ini dalam asumsi saya pribadi, publik kehilangan arah. Seakan-akan publik tidak mendapati bahwa dirinya memiliki sebuah negara yang mengatur sistem di dalam pemerintahan. Sistem ini berjalan sesuai dengan kehendak hati birokrat yang menjalankan itu. Sehingga benar ketika ada teman kami, para sarjana administrasi publik, menyatakan bahwa birokrat hari ini merupakan manusia-manusia yang tidak merdeka seutuhnya. Mereka terjebak dengan sistem dan mereka tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih dalam dan luas, publik menghendaki pelayanan yang lembut, yang mudah, yang bisa menghasilkan sesuatu kegembiraan atau have fun. Persoalan mereka mau mengambil itu ataupun mau membuang itu bukan jadi persoalan utama. Yang jelas adalah ketika mereka mendapatkan pelayanan, mereka dihadapkan dengan prosedur-prosedur yang mudah dan substansi-substansi yang ringan, tidak berat dan memberatkan publik. Saya kira demikian, sehingga reformasi birokrasi itu bisa berjalan. Kemudian reformasi birokrasi yang dirundung sepi, ya, itu sindiran dari Profesor Susil Zohar, itu tidak terjadi. Meskipun realitasnya memang demikian. Kita berusaha untuk menemukan cara-cara yang lebih humanis, ya, dengan suasana humor kemudian, sehingga publik ketika memperoleh pelayanan dari pemerintah lebih dekat, lebih nyaman, dan tidak terkesan terlalu memberatkan dirinya baik secara kos maupun tenaga atau bahkan pikiran mereka. Karena memenuhi prosedur-prosedur layanan dengan serangkaian persyaratan-persyaratannya bukan hal yang mudah dan gampang. Mereka harus ke satu tempat dan ke tempat yang lainnya, sehingga itu butuh waktu dan proses yang tidak sebentar, cukup lama. Teman-teman sekalian, belajar ilmu administrasi publik, terutama yang terkait dengan reformasi birokrasi,
memaknai itu dibutuhkan cara pandang yang luas, sehingga teman-teman semua perlu banyak membaca berbagai macam referensi-referensi yang kuat dan dalam, dan tentu didukung oleh diskusi-diskusi yang berbobot. Saya sarankan di beberapa waktu ke depan, teman-teman dan bahkan para pegiat-pegiat ilmu pemerintahan diberikan ruang oleh pemerintah atau mengajak pemerintah untuk berdiskusi secara dalam apa yang kurang dan apa kemudian yang perlu kita perbaiki. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.